wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, semangat pagi Bu Prita dan Pak Heru. Semangat pagi Semangat Bu pagi Bu Bekti. Bekti. Semangat sekali. Ini semoga kabarnya sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, Bu. sehat. Pada pertemuan secara virtual hari ini, Ibu-ibu, pada kegiatan ini kita akan melakukan praktik coaching. Sebelum masuk ke dalam sesi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Bekti Prihastuti selaku pengamat dari kegiatan coaching yang nanti akan dilakukan oleh Bu Prita dan Pak Heru. Kemudian Bu Prita Widyastuti sebagai coach dan Pak Heru Saputra sebagai coachee. Siap untuk melakukan teknik coaching pada pertemuan hari ini Bapak dan Ibu? Insya Siap, Allah Bu. siap Bu. Oke, terima kasih atas kesiapannya. Selanjutnya perlu sedikit saya sampaikan kepada Prita terkait untuk penilaian percakapan coaching ya. Kira-kira yang ingin Bu Prita sampaikan untuk kompetensi hari ini, Bu Prita ingin kompetensi yang seperti apa untuk rubrik penilaiannya? Untuk kompetensi hari ini dalam praktek coaching ada 3 Bu. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari 3 kompetensi yang sudah Ibu Prita sebutkan tadi, Bu Prita siap deh untuk kegiatan coaching nanti menyesuaikan dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu sebutkan sesuai dengan kompetensi yang ada. Siap Ibu Prita? Insya Allah Bu, siap. Oke, untuk selanjutnya di masing-masing kompetensi tentunya ada rubrik penilaian Ibu. Ya, yang seperti yang Ibu sebutkan tadi di kompetensi kehadiran penuh, semisal saya akan memberikan skor 1 itu berkaitan dengan Ibu Prita sebagai coach mampu mendorong ide, apakah bisa disetujui? Setuju Bu Bekti. Ya. Akan memberikan skor 2 apabila nanti Ibu Prita mampu memberikan saran dan mendorong ide bagi si coachee. Setuju Bu. Kemudian dalam kompetensi mendengarkan aktif, nanti saya akan memberikan skor 1 apabila Bu Prita sebagai coach mampu mengamati bahwa di kegiatan coaching tersebut tidak ada asumsi judgement ya. Untuk skor 1, siap Ibu Prita? Siap Bu. Ya. Untuk skor 2 adalah bebas dari asumsi dan judgement. Kemudian untuk kompetensi ketiga berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nantinya semisal Bu Prita mampu menggunakan pertanyaan tanpa kata kunci, skornya 1. Kemudian Bu Prita mampu memberikan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan oleh coachee, itu skornya 2. Setuju Ibu Prita? Setuju Bu. Oke, dari diskusi rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan kepada Bu Prita dan Bu Prita menanggapinya dengan baik, dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu Prita? Insya Allah akan dilaksanakan dengan baik Bu. Oke, terima kasih Bu Prita. Untuk selanjutnya, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bu Prita kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberi pertanyaan berbobot Bu. Ya, bagus sekali Ibu ya. Pertanyaan berbobot itu merupakan pertanyaan pemantik yang nantinya akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coachee. Selanjutnya Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Bagian spesifik yang ingin diobservasi adalah tentang kehadiran penuh Bu. Oke Bu Prita, jadi nanti selama kegiatan coaching saya akan memberikan pengamatan kepada Bu Prita berkaitan dengan kehadiran penuh atau present. Siap Ibu Prita? Siap Bu.
Selanjutnya, kira-kira indikator ketercapaian tujuan atau pengembangan yang Ibu inginkan dari kegiatan hari ini kira-kira apa Ibu Prita? Indikator yang ingin tercapai dari tujuan pengembangan yang dilakukan dalam praktek coaching hari ini adalah memberikan pertanyaan terbuka pada coach dengan cara bertanya, mendengarkan aktif dari informasi yang diberikan oleh coach. Ya, oke, baik sekali Ibu. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi tujuan pengembangan Ibu dalam kegiatan coaching hari ini akan dapat tercapai, jadi Ibu Prita. Ibu, insya Allah Bu. Oke, selanjutnya untuk waktu praktek kegiatan coaching saya serahkan kepada coach oleh Bu Prita Widyastuti dan coach Pak Heru Saputro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Prita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Bu, apakah Bu Prita hari ini ada waktu? Insya Allah ada Pak, kebetulan hari ini sedang ada jam kosongnya dari jam ke-4 sampai jam ke-6 Pak. Oke Bu, kebetulan kalau Bu Prita ada jam kosong, saya pengen ngobrol nih sama Bu Prita Bu. Monggo Pak Heru, silahkan jika mau cerita-cerita. Kalau boleh Bu Prita tahu, kalau boleh saya tahu, Pak Heru mau bercerita tentang apa ya? Begini Bu, saya itu sedikit ada masalah Bu dalam praktek di bengkel Bu. Jadi saya dalam praktek itu merasa kurang maksimal Bu. Mungkin kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, karena ada keterbatasan dalam sarana dan prasarana di bengkel Bu. Ya. Jadi Pak Heru merasa ketika mengajar praktek kurang maksimal karena terkendala oleh sarana dan prasarana yang ada di bengkel nggih Pak nggih. Iya Bu. Selama ini bagaimana Pak Heru dalam mengajar praktek? Apakah saya boleh tahu? Oke Bu, ini akan saya sampaikan ya Bu ya. Untuk praktek di bengkel itu kebetulan saya mengajar praktek membubut Bu. Itu mesin yang dipakai itu yang siap tuh hanya 8 Ibu. Sementara jumlah siswanya itu 25 siswa. Jadi dalam praktek secara langsung masuk ke bengkel itu setiap mesin itu dipakai 4-5 orang itu Bu. Jadi saya melihatnya itu prakteknya jadi kurang maksimal karena dalam satu mesin dipakai 4-5 orang anak yang istilahnya dalam nanti hubungannya dengan mesin kan dalam mengoperasikan mesin itu kadang-kadang anak yang bisa itu pengennya pakai terus, sementara anak yang tidak mendapat kesempatan itu ya sudah cuma ngobrol saja dengan temannya, begitu Bu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi ketika mengajar praktek membubut ada keterbatasan mesin praktek dan Pak Heru sudah berusaha menggunakan satu mesin itu dipakai oleh 4-5 orang ya secara bergantian. Jumlah mesinnya ada 8, sedangkan jumlah muridnya ada 25. Sehingga Pak Heru itu merasa tidak maksimal dalam praktek. Menurut Pak Heru, bagaimana agar praktek yang dilakukan anak-anak dapat berlangsung secara maksimal?
Kalau saya ya Bu ya, pengennya sih satu mesin bubut itu dipakai 2 orang saja Bu. Dipakai 2 orang saja, jadi nanti anak lebih praktek tuh maksimal. Tapi ya kembali lagi ke prasarana tadi, mesin yang digunakan hanya 8 unit Bu. Ya, seperti itu ya Pak. Jadi Pak Heru itu sebenarnya pengen banget satu mesin itu dipegang oleh 2 anak saja, sehingga prakteknya akan berjalan secara maksimal atau dengan maksimal. Tapi mesin yang siap pakai hanya 8 unit saja. Karena keterbatasan mesin yang dapat dipakai, kira-kira apa rencana Pak Heru untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau rencana saya itu kelas akan saya bagi menjadi 2 kelompok Bu. Misalnya kelompok 1 itu langsung praktek dengan saya di bengkel. Terus untuk kelompok yang berikutnya atau kelompok 2 itu saya arahkan untuk ke ruang teori di samping bengkel Bu. Jadi nanti harapan saya itu dua-duanya bisa saya pantau secara langsung, begitu Bu. Ya, bagus sekali Pak rencana yang ingin Bapak lakukan. Jadi kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok, 1 kelompok itu langsung praktek di bengkel dan kelompok yang lainnya pembelajaran di ruang teori yang tentunya dekat bengkel juga, agar memudahkan Pak Heru dalam memantau. Dalam pelaksanaannya nanti kira-kira ada kendala enggak Pak? Karena satu kelas dipecah dalam kelompok praktek dan kelompok teori, terutama terkait dengan pemantauan anak-anak. Kalau kendala sih pasti ada Bu, karena ya itu tadi ya fokusnya jadi cabang 2 ya Bu ya. Itu nanti ya memang ada kendalanya yang jelas, mungkin ya ini nanti saya akan istilahnya di situ kan juga ada toolman Bu untuk istilahnya membantu saya dalam praktek, sehingga nanti bila mana saya tidak bisa mendampingi anak dalam praktek, misalnya saya dipanggil nih ke ruang teori untuk istilahnya memberikan penjelasan ke murid itu, saya mungkin bisa istilahnya mensiagakan lah atau ngomong dulu kepada toolman saya, izin dulu Pak saya ke ruang teori dulu untuk memberi penjelasan ke anak. Mungkin yang toolman-nya tadi saya standby dulu untuk di bengkel, biar nanti murid yang misalnya butuh alat atau mungkin butuh di setting mesin, tanya pengaturannya mesin bagaimana, itu bisa terbantukan oleh toolman tadi. Seperti itu Bu. Oh ya, bagus sekali Pak Heru. Jadi kalau menurut keterangan Pak Heru tadi, Pak Heru mengatakan akan bekerja sama dengan toolman. Jadi ketika Pak Heru mengajar teori, toolman akan berada di ruang praktek seperti itu. Nah, menurut Pak Heru, apakah kompetensi yang diharapkan dalam praktek dan teori jadi seimbang? Dan bagaimana Pak Heru mengatasi kesenjangan antara praktek dan teori agar semua berjalan dengan maksimal? Kalau menurut saya Bu, hasilnya mungkin akan berbeda ya Bu dari praktek yang sebelumnya. Karena praktek yang sebelumnya itu kan langsung ber-25 murid langsung praktek bareng. Nah, itu mungkin secara kompetensi pengoperan mesin anak jadi kurang Bu. Terus untuk rencana saya ke depan tadi, untuk saya bagi hanya satu mesin 2 orang anak, mungkin anak lebih lebih lama dalam mengoperasikan mesin, tahu istilahnya pengaturan mesin seperti apa,
perhitungannya seperti apa, itu jadi lebih istilahnya lebih fokus lagi, Bu. Terus untuk yang di ruang teori, nah itu mungkin lebih diuntungkan lagi dengan harapan secara teori murid-murid bisa istilahnya menulis dulu langkah kerjanya seperti apa, mungkin juga menggambar job sheet-nya, gambar kerjanya itu digambar dulu, jadi langkah-langkahnya itu berhubungan, perhitungannya juga sudah ditentukan di teori itu, jadi nanti anak tinggal praktek saja, tentunya dengan saya mendampingi secara penuh, begitu Bu. Oh ya Pak, jadi memang ada perbedaan nggih Pak antara di ruang teori dan di ruang praktek seperti itu. Kira-kira siapa Pak yang bisa dimintai bantuan untuk nantinya memperlancar rencana aksi yang ingin Bapak lakukan? Kalau pihak yang ingin saya mintai bantuan itu ya yang terutama ya Tulmen Bu. Tulmen itu yang istilahnya menjaga istilahnya praktek di bengkel dari awal sampai selesai. Ya walaupun selama ini praktek ya saya sudah istilahnya sudah minta bantuan hanya saja praktek secara bareng. Tapi untuk yang rencana saya ke depan kan saya akan pecah menjadi 2 itu. Jadi nanti mungkin selama nanti saya mengawasi di teori, ya untuk yang di Tulmen itu nanti bisa mengawasi di bengkel. Dan yang kedua Bu, mungkin saya akan menanyakan juga atau kolaborasi dengan Kaprodi terkait nanti pemakaian ruang teori yang di sebelah bengkel itu Bu. Jadi nanti biar tidak bentrok dengan kelas lain, misalnya itu misalnya di jam saya ini praktek teorinya saya pakai, terus bengkelnya juga saya pakai. Jadi begitu Bu untuk langkah saya berikutnya. Oke Pak, jadi selain berkolaborasi dengan Tulmen, Bapak juga bekerja sama dengan Kaprodi untuk memantau ruang teori nggih Pak nggih. Kira-kira kapan Pak Heru ingin melaksanakan rencana aksi ini Pak agar berjalan sesuai dengan rencana? Kalau rencana saya sih untuk pembelajaran yang saya pecah menjadi 2 ini minggu depan Ibu. Nah, tapi sebelumnya itu saya tetap akan mungkin besok saya akan ketemu dengan Tulmen sama Kapro saya terkait istilahnya rencana yang sudah saya rencanakan ini untuk kedepannya dalam praktek itu saya bagi 2. Takutnya kalau saya tidak matur dulu nanti malah timbul bentrok dengan kelas lain gitu Bu. Iya Pak, semoga sukses nggih. Kabari saya lagi jika sudah melakukan rencana tadi. Saya itu pengen tahu hasil penerapannya. Tetap semangat nggih Pak Heru nggih. Nggih Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan yang istilahnya dari hasil ngobrol dengan Bu Prita ini tadi sedikit ada solusi yang sudah terpecahkan Bu. Semoga nanti dalam penerapannya hasilnya juga maksimal. Insya Allah saya yakin bisa Bu untuk istilahnya praktek dan teori secara beriringan sehingga diharapkan nanti murid kita itu nanti mempunyai kompetensi yang istilahnya baik di teori maupun di praktek. Ya, Oke Pak. ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Semangat ya Pak Heru ya. Ya Bu Rita. Ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Iya Bu.
Oke, terima kasih kepada Bu Prita Widyastuti dan Pak Heru Saputro yang baru saja mempraktekkan teknik coaching yang sangat luar biasa sekali. Seperti yang sudah disampaikan Pak Heru, dari teknik coaching tersebut Pak Heru merasa lega karena permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian Pak Heru menjadi makin semangat untuk menyelesaikan permasalahannya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana praktek murid nggih Bapak. Iya, Bu. Ya. Oke, dari pengamatan saya sebagai pengamat, saya melihat dan mendengar yang sudah Pak Heru dan Bu Prita lakukan ya. Di sini Bu Prita sebagai coach, saya mengamati kompetensi yang Bu Prita ingin kembangkan yaitu berkaitan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pada dasarnya dari kegiatan hari ini yang sudah Bu Prita lakukan, itu pertanyaan-pertanyaan Bu Prita sudah dikatakan berbobot karena pertanyaan yang Bu Prita sampaikan ya itu merupakan suatu kalimat pemantik sehingga Kuci atau Pak Heru ya yang tadinya mengawali kesulitan atas permasalahannya ya dapat dari kalimat pemantik tersebut dapat mengidentifikasi permasalahan sehingga dapat memperbaiki permasalahan dengan adanya ide-ide melalui pertanyaan pemantik yang sudah Bu Prita lontarkan pada kegiatan diskusi coaching pada pertemuan hari ini. Kemudian Ibu Prita dari pengamatan saya muncul hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya yaitu ketika Bu Prita yang ingin dikembangkan adalah present kehadiran penuh. Ternyata dari kegiatan hari ini muncul hal-hal yang perlu saya ungkapkan Ibu bisa mengkondisikan diri, mengontrol emosi. Artinya kegiatan hari ini berlangsung sangat baik, menyenangkan dan berjalan dengan santai. Kemudian berkaitan dengan Bu Prita dalam melakukan kehadiran penuh atau present ya ketika melakukan percakapan dengan coach, dalam hal ini adalah Pak Heru ya. Bu Prita sebagai coach ya mampu memberikan saran dan mendorong memunculkan ide bagi Pak Heru sehingga di dalam kasus permasalahan Pak Heru dapat memunculkan ide-ide ya yang tadinya Pak Heru mengalami kesulitan ketika keterbatasan sarannya, ini bagaimana murid saya dalam melakukan praktek ya. Muncul ide Pak Heru untuk memisahkan murid sebagian mengikuti praktek ya karena alatnya hanya tersedia 8, sebagian mengikuti teori di kelas. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa, kendalanya seperti apa sudah Bu Prita lakukan dengan baik dan Pak Heru pun makin kritis terhadap dirinya dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi seperti itu untuk observasi saya untuk Bu Prita sebagai coach. Namun ada beberapa pertanyaan yang perlu Bu Prita jawab Ibu. Dari kegiatan hari ini Ibu Prita, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Prita kembangkan dalam melakukan coaching Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kemampuan coaching adalah sebagai pendengar yang aktif. Harapannya dengan mendengarkan secara aktif dapat membuat pertanyaan yang lebih fokus dan person sehingga dapat menggali ide-ide dan masalah coaching dapat teratasi. Seperti itu Bu. Oke, baik sekali, luar biasa Ibu. Melalui pendengar aktif nanti kita akan lebih present di setiap kegiatan coaching. Tentunya Bu Prita sebagai coach nanti dengan mendengar aktif harapannya juga mampu menstimulasi pemikiran coach. Jadi begitu ya nggih Bu Prita. Nggih Bu. Oke, kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Prita untuk menjadi pendengar aktif, untuk mampu memberikan pertanyaan berbobot dan present dalam kegiatan coaching nanti akan dapat berkembang lebih baik lagi. Demikian kegiatan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.